Perkenalkan, saya Oscar itu. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil pengujian dan analisis dari model LSTM yang telah saya kembangkan. Pembahasan akan mencakup proses pengujian menggunakan data latih, data valid, dan data uji, serta evaluasi performa model dalam mendeteksi anomali pada data. Nah, kita masuk ke dalam hasilnya. Di sini saya menggunakan 3 data. Yang pertama itu data latih, yang kedua ada data valid, dan yang ketiga itu ada data tes. Nah, pada penelitian yang digunakan itu ada 3 data tadi ya, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama itu data latihnya itu ada 350 dengan 49 fitur, sedangkan data validnya itu ada 75 dengan 49 fitur, dan tesnya juga sama, ada 75 dan 49 fitur. Nah, setelah dilakukan pembentukan data urutan menggunakan panjang urutan 20 time step, dapat kita peroleh yaitu X-ray-nya itu ada di 326 sampel, data validnya itu ada di 51, dan data tesnya juga di 51. Nah, jumlah fitur yang digunakan data processing adalah 50 fitur. Kita masuk ke kedua, yaitu tingkatan anomali. Persentase data anomali pada masing-masing dataset adalah data train itu sebanyak 5,14%, data validnya itu ada di 48%, dan data tesnya itu ada di 1,33%. Hasil ini menunjukkan bahwa data validasi memiliki ketidakseimbangan kelas yang cukup tinggi dibandingkan data latih dan data uji. Kita masuk ke dalam arsitektur model. Saya menggunakan arsitektur LSTM, yang dimana LSTM layer pertama itu ada terdiri dari 64 neuron, dan layer kedua itu terdiri dari 32 neuron. Sedangkan dense layernya itu hanya 1. Nah, total parameter model adalah di angka 41.889 parameter. Seluruhnya bersifat trainable. Model ini dirancang untuk mendeteksi anomali berdasarkan pola urutan data. Kita masuk di yang keempat, yaitu proses training. Model dilatih selama 50 effort. Namun selama proses training terlihat bahwa nilai loss dan validation loss bernilai none. Nilai akurasi cukup tinggi di antara 93 sampai 95%. Nah, nilai validasi akurasi stagnan di angka 62%. Nah, kondisi ini mengindikasikan adanya masalah numerik yang kemungkinan disebabkan oleh yang pertama itu ada data tidak ternormalisasi dengan baik, ketidakseimbangan kelas yang ekstrim, kombinasi loss function dan output layer yang kurang sesuai. Nah, pada hasil pengujian testingnya ini, tingkat akurasinya itu ada di 98%. Nah, convention matrix-nya itu berhasil mengklasifikasi 50 data normal dengan benar dan 1 data anomali gagal terdeteksi. Kita bisa melihat di sini ada 50 data yang berhasil kita deteksi dan 1 data anomali yang tidak dapat terdeteksi. Nah, kita dapat melihat di klasifikasinya. Yang pertama itu kelas normal, precisionnya itu ada di angka 98%, recall-nya di angka 1%, dan F1-nya itu ada di 99%. Sedangkan kelas anomalinya itu tidak dapat dideteksi tadi ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model sangat bias terhadap kelas normal dan tidak mampu mendeteksi data anomali dengan baik, meskipun nilai akurasi terlihat tinggi. Nah, kita masuk dalam training loss. Dalam grafik ini kita lihat tidak ada garis-garis ya. Nah, grafik training loss dan validation loss tidak terbentuk secara normal karena nilai loss yang ternilai none. Hal ini menandakan bahwa performa model belum stabil dan perlu perbaikan pada tahap processing dan konfigurasi model. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa model LSTM mampu mengenali pada pola data normal dengan sangat baik. Nilai akurasi yang tinggi tidak mencerminkan kemampuan deteksi anomali yang baik.
Model masih gagal mendeteksi kelas minoritas anomali. Yang keempat itu diperlukan perbaikan seperti normalisasi data yang lebih baik, penanganan data imbalance, dan penyelesaian fungsi loss dan threshold deteksi. Mungkin sekian video dari saya ucapkan terima kasih.